Halo guys, long time no see. Ini episode yang ke-40. Ya, jadi buat kalian yang selalu tanyain, baik di DM Instagram, di komentar YouTube, dan lain-lain. Bang, kenapa udah nggak upload? Apakah Bitcoinnya udah dijual? Bang, apakah udah take profit? Bang, apakah udah nggak nabung rutin lagi? Jawabannya aman guys, belum ada yang gue jual sama sekali. Ya, kita akan tetap nabung rutin. Memang 2-3 minggu belakangan gue cukup sibuk, jadi belum bisa shoot videonya. Tapi hari ini kita akan shoot lagi, dan kita akan lanjut nabung di episode yang ke-40. Seperti biasa, hari ini kita akan update untuk portofolio nabung rutin kita, dan juga kita akan belanja lagi 10 juta seperti biasa. Tapi sebelum itu, banyak dari kalian yang nanya nih, sekarang di kondisi kayak sekarang nih, sideways yang cukup panjang. Sekarang Bitcoin masih ada di 90 ribuan, walaupun kemarin sempat breakdown dan sentuh 91 ya kalau nggak salah. Habis itu cepat banget price recovery-nya balik lagi ke 100 ribu, dan sekarang turun di area 95 atau 96. By the way, video ini dibuatnya tanggal 9 Februari 2025, tepatnya hari Minggu. Jamnya jam 8 malam. Untuk kalian yang bingung dan selalu nanya pergerakan Bitcoin ini akan ke arah mana, apakah akan break ya 90, akan breakdown, atau akan lanjut ke 120 ribu, 130 ribu, dan membentuk all time high berikutnya. Jujur di sini gue nggak mau jadi orang yang sok tahu ya, karena nggak ada yang bisa predik future gitu, nggak ada yang bisa predik masa depan. Tapi sebagai investor ya, atau seorang trader, kita harus siap dengan skenario apapun yang terjadi. Skenario pertama adalah kalau misalkan Bitcoin memang breakdown 90 ribu, maka area berikutnya akan ada potensi Bitcoin lanjutin penurunannya sampai 85, 84, atau mungkin force breakdown sampai 75, 74. Itu udah worst case skenario lah. Gimana yang terjadi bang kalau misalnya Bitcoin beneran break 90, habis itu dia ke 85, ke 84, habis itu weak ya, sampai ke 75 misalkan 74. Jujur kalau gue pribadi untuk Bitcoin, gue nggak ada masalah sama sekali. Karena kalaupun besok ya, misalkan besok Bitcoin ke 150 ribu, gue pun nggak jual gitu. Jadi mau dia balik 70 ribu juga nggak ada masalah. Cuma ada satu masalah sebenarnya. Masalahnya adalah altcoinnya hancur, dan itu pusing, pasti pusing. Tapi jujur kalau untuk Bitcoinnya, walaupun dia turun ke sana ya, gue fine-fine aja, nggak ada masalah untuk Bitcoinnya. Tapi harapan gue jangan sampai turun ke sana juga, karena nanti banyak kalian yang pasti teriak-teriak ya, apalagi yang portonya altcoin semua, rugi banyak. Kita berharapnya dia sideways panjang, habis itu langsung break ke atas 120 ribu dan all time high berikutnya lah. Jangan sampai dia breakdown, apalagi sampai ke 70 ribu. Tapi seandainya itu pun beneran terjadi, ya kita sebagai holder, sebagai investor dan trader ya harus bisa terima. Apa yang harus kita lakukan? What next? Apa yang kita persiapkan untuk skenario tersebut? Kalau gue pribadi selalu bilang ke kalian, di 2023 akhir sampai 2024 itu gue sangat-sangat agresif. Cash gue itu bener-bener sangat minim. Pokoknya tiap ada duit tembak, beli, dan beli. Masuk Bitcoin pas udah rally ya, dari 60-70 naik ya ke 80-100, gue mulai pelan-pelan raise cash. Untuk sekarang porsi cash gue dari sekitar 23-25%. Jadi kalaupun dia turun nih, Bitcoin turun ke 85, 84, even 70 ribu, gue akan pakai cash tersebut untuk serok ya. Gue akan masuk lagi, gue akan agresif lagi. Tapi gimana kalau misalkan Bitcoinnya nggak breakdown, dia langsung lanjut naik nih, misalkan lanjut ke 100, ke 105, 110, 120, dan seterusnya. Ya udah, gue tetap cicil ya, nabung seperti biasa dengan porsi biasa, dengan tetap menjaga rasio cash-nya di angka 22-25%. Kapan cash tersebut akan dipakai? Cash tersebut akan gue gunakan ketika ada terjadi flash dump ya, pas bear market parah misalkan, atau misalkan tiba-tiba ada black swan, baru gue akan masukin, mungkin bisa all in juga. Tapi selama itu nggak terjadi dan Bitcoin cuma sideways ya, gue akan tetap stay cash ini ya, jaga 22-25%. Itu tadi skenario yang pertama ya, worst case skenario jebol 90, dia ke 85-84, atau weak sampai 74-72, even 70. Tapi skenario kedua, kalau misalkan 90 ini tetap terjaga ya, dan most likely harusnya seperti ini, habis itu Bitcoin yang nggak jebol 90 dan pelan-pelan mulai naik, berapa target Bitcoinnya dan kapan Bitcoin bisa mencapai peaknya? Untuk target ini sebenarnya agak susah ya, karena kalau asal sebut ya, gue bisa aja sebut 120 ribu, 150 ribu. Tapi pada kenyataannya Bitcoin ya bisa naik lebih jauh lebih tinggi di luar daripada yang kita bayangkan atau ekspektasi kita. Tapi bukan berarti kita ekspektasinya nggak realistis juga. Oke nih, 1 juta dolar nih ya tahun ini, ya itu susah. 500 ribu ya susah. Tapi kalau 180 ribu, 200 ribu, 250 ribu ya possible. Tapi possible ya bukan pasti loh ya. Tapi kalau secara konservatif ya 150 ribu masih oke lah. Lalu kalau buy time gimana? Ya mungkin bisa aja di kuartal 3 ya, September ya, atau misalkan bulan 8 Agustus, September, atau Oktober itu menjadi peaknya. Tapi sekali lagi untuk nebak peak yang bener-bener peaknya itu kan susah ya. Itu susah banget lah. Mungkin kalau bisa pun ya bisa aja itu hoki doang. Kalau gue pribadi plannya ya untuk altcoin ya, bukan untuk Bitcoin. Mungkin di bulan Juni atau bulan Juli ya. Berarti kan bulan Juni ke Juli itu kuartal 2 udah mau selesai, masuk ke kuartal 3. Gue akan mulai keluar, gue akan mulai out. Jadi nanti pas posisinya Juni atau Juli, ketika kondisi portofolio altcoinnya mau dia lagi rugi atau lagi untung banyak ya. Semoga sih lagi untung banyak ya. Gue akan cut, gue akan jual semua. Jadi yang rugi gue akan cut loss ya, yang untung gue akan take profit. Mungkin gue akan sisain sangat sedikit. Habis itu dikemanain ya? Akan gue jadiin USDT ya, dan juga sebagian lagi mungkin gue akan beliin Bitcoin. Nanti kita lihat lah harga Bitcoin di Juni-Juli itu seperti apa. Karena gue udah bulat ya dengan tesis gue nggak akan pernah mungkin ya
untuk hold altcoin ya lewat cycle kali ini. Jadi gue akan buang semua, gue akan jual semua. Mau itu meme apapun ya, altcoin apapun yang sebagus apapun, gue akan jual. Nanti gue masuk lagi ya di cycle berikutnya aja gitu. Tapi kalau untuk Bitcoin ya, most likely gue akan keep. Dan keepnya juga dalam jumlah banyak. Apakah akan ada yang gue jual nanti misalkan di bulan 8, bulan 9? Seperti yang gue ceritain ke kalian, gue punya 3 wallet ya. Mungkin untuk wallet yang satu ini ya ada kemungkinan ya untuk gue jual sebagian sedikit ya. Tapi untuk yang wallet pertama ini yang memang gue nabung rutin ya, sampai sekarang masih nabung rutin, itu gue mungkin akan hold sampai 2030, 2035 atau even selamanya. Nanti ini alasan yang gue jual satu ini, waktu itu kan tahun lalu gue juga udah sering bilang ya, satu wallet ini mungkin kemungkinan gue akan jual. Dan itu nanti hasil penjualannya itu kan berarti taking profitnya itu akan gue gunakan atau alokasikan ke instrumen lain. Which is yang gue lihat cukup menarik yaitu di saham Indonesia. Tapi bukan sekarang ya, bukan sekarang. Di saham Indonesia, tapi nanti di mungkin kuartal 2 atau kuartal 3 gitu. Nanti investnya ke saham apa, playnya seperti apa, gue akan share ke kalian juga secara transparan di channel YouTube ini. Makanya jangan lupa subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe. Ya semoga Bitcoinnya jangan sampai breakdown 90.000 ya, supaya altcoin kita at least nggak makin hancur. Karena jujur ya, di porto gue ya altcoin gue yang untung itu cuma beberapa. Mungkin bisa disebutin, bisa dihitung pakai jari ya. Apa aja? Render ya. Habis itu, ini yang udah taking profit ya, yang udah moonback, yang udah nikmatin lah cuan ya, Render. Habis itu, BGB ya. Habis itu, SCP. Habar ya. Apa lagi? XRP gue jual sebelum naik ya. Gue nggak nikmatin keuntungan. Pokoknya yang untung tuh sedikit banget ya. Tapi yang rugi, wah, banyak sekali guys ya. Banyakan yang rugi. Padahal kalian tertarik nggak kalau gue bikinin satu video khusus yang membahas tentang portofolio dan alokasi gue ke altcoin dan hasilnya kira-kira seperti apa? Apa aja yang ruginya seberapa? Kalau kalian tertarik, kalian komen di bawah ya, nanti gue akan buatin video khususnya. Karena ya banyak kan yang rugi guys, ada yang rugi 70%, sekarang 80% ya, nyangkut gitu ya. Untung malah cuman sedikit, dan ya gue selalu transparan ke kalian. Cycle ini memang unik dan sangat susah. Alright, gue udah kebanyakan bacot kayaknya. Sekarang kita update aja untuk porto nabung rutin kita. Nah, ini untuk portonya ya, ini episode ke-40. Kalian bisa lihat ya, ini sebelum belanja hari ini ada 0,365 sekian Bitcoin. Nah, kalian bisa compare sama episode sebelumnya, episode ke-39 berarti. Kalian nanti buka ya episode 39, kalian lihat Bitcoinnya ada berapa, sama nggak sama kayak di sini. Khususnya buat kalian yang bilang udah dijual lah ya, udah nggak hold, udah take profit segala macam. Kalian coba cek sendiri, ini nggak ada yang gue jual sama sekali. Ini kalau total rupiahnya per hari ini, karena Bitcoinnya lagi lumayan turun ya, di 574 jutaan. Jadi sekarang kita akan beli lagi 10 juta seperti biasa. Kita ke bagian perdagangan, ini udah, oh belum nih Bitcoin. Kita ganti Bitcoin ADR dulu. Oke, kita langsung pakai order pasar biar cepet, masukin 10 juta. Tadi gue udah top up ya, 20 juta gue top up, nanti 10 jutanya lagi buat next episode 41. Hari ini kita beli dulu 10 juta. Oke, udah nih kita beli BTC, udah match. Kita ke riwayat pemesanan. Oke, berhasil beli di harga 1,5 miliar 83 juta sekian, dan Bitcoin yang kita dapetin hari ini dari 0,00631 sekian Bitcoin. Bukan sekian ya, benar 0,00631. Kita balik lagi sekali ke bagian wallet. Nah, ini dia total Bitcoin yang kita punya ada di 0,37 sekian Bitcoin. Rupiahnya senilai kurang lebih 580 jutaan. Episode 40 ya. Total modal yang kita keluarin ada di 400 juta. Ini 583 juta. Masih floating profit 183 jutaan. Gua akan usahain ya kita konsisten lagi ya, jangan ada yang ke-skip lagi. Jadi bener-bener setiap minggu atau nanti 3 hari 4 hari lagi kalau gue ada sempat, gue langsung bikin lagi ya, untuk ngejar ketertinggalan ya. Karena kalau nggak salah ke-skip kita yang gue ke Jepang ya 1, 2, 3 ya, ke-skip 3 minggu kalau nggak salah ya. Episode 39 kayak 3 minggu lalu. Tapi harusnya mulai Februari ini sampai Maret, April dan seterusnya gue udah bisa mulai konsisten lagi untuk upload banyak video dan sharing-sharing dengan kalian. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like. Kalau kalian mau tonton episode berikutnya kalian bisa cek. Dan saran gue buat kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube ini, gue ada satu series namanya Perspektif. Kalau nggak salah udah ada 11 atau 12 episode, 12 video gitu. Di sana gue tuh share ya semua perspektif gue mengenai kehidupan, mengenai keuangan, trading, investment, dan lain sebagainya. Habis nanti masuk juga ke cara bangun pertemanan, networking, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget ya perspektif gue. Harapan gue video-video yang ada di sana itu bisa membantu untuk kehidupan kalian sedikit lebih baik. Sekali lagi, ambil yang cocok, buang yang nggak cocok. Semoga bisa jadi manfaat untuk kalian semua. Oh ya guys, sampai kelupaan loh. Untung belum gue selesaiin videonya. Gue lupa ingetin ya. Ini kita udah jadi ya merch kita. Dan ini sekali lagi nggak dijual. Kemarin banyak yang mau beli ya. Nih, kalian bisa lihat. Toko kripto ya. XCT ya, Cerita Trading. Oh, ini belakangnya nih ada Bitcoin Hold. Ini hoodie-nya nih. Banyak beberapa dari kalian yang bilang mau mau beli kan. Nah, ini nggak bisa dibeli guys ya. Ini for free ya. Kita akan kasih ke kalian. Tadi hoodie-nya. Habis itu ada juga ini t-shirt. Ini t-shirtnya. Sama ada juga goodie bag ya. Wes. Ini goodie bag-nya. Jadi 3 item, 3 merch ini ya. Ini kalian bisa dapetin gratis tanpa bayar apapun. Nanti untuk merch-nya ini, hoodie dan lain-lainnya akan dikirim ke rumah kalian juga tanpa kalian perlu bayar ongkir. Satu Indonesia bebas. Cara dapetinnya gimana? Gampang ya. Untuk kalian yang belum punya akun toko kripto, kalian bisa buat akunnya via link yang ada di deskripsi. Pilih yang ini. Habis itu kalian cukup transaksi aja 1 kali untuk first trade. Nanti kalian yang qualified untuk dapetin hoodie, t-shirt, atau tote bag tadi akan dikontak sama timnya toko kripto. Nanti kalian tinggal kirim aja detail alamat kalian dan akan dikirim langsung ke rumah kalian tanpa bayar apapun.
apapun. Jadi sekali lagi gue mau ingetin, hati-hati ya, gue dan tim nggak pernah terima titip dana dalam bentuk apapun, nggak pernah minta kalian transfer dalam bentuk apapun. Jadi semua hadiah, giveaway, atau merch yang kita kasih itu semuanya biasa for free dan kita yang tangguh juga ongkirnya. Jadi hati-hati kalau ada yang mengatasnamakan tim Dennis ya, ataupun Cerita Trading. Oke, semoga video bermanfaat, semoga kalian bisa dapetin merch yang super keren ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, salam beli Bitcoin di Pucuk.